Halo guys, kembali lagi di channel Dendi Hendradi. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan program terbaru di channel ini, yaitu Diskuskui. Ya, Diskuskui adalah tempat diskusi untuk saya dan teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi dan pemirsa semua tentang apa sih impact dari global pandemic ini terhadap dunia teknik sipil, khususnya di dunia pemetaan. Oke, beberapa hari yang lalu saya sudah membuat PowerPoint dan saya akan mempresentasikannya hari ini. Selain untuk konten juga, video ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemetaan dari Bapak Rendra. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya ini. Tenang, videonya nggak bakal hilang kok. Saya akan ada di pojok kanan bawah. Oke, kita mulai. Saya di sini judulnya adalah meningkatkan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Jadi, perkenalkan nama saya dulu. Kembali saya perkenalkan, saya Imadi Dendi Hendradi, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Sipil. Maksud saya mahasiswa Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Sipil di Universitas Jember dengan NIM 191910301135. Oh ya, foto mbak-mbak yang di sebelah ini cuman pemanis, bukan siapa-siapa. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih new normal itu? Apa sih era new normal itu? Belakangan ini pemerintah Indonesia sering menyebutkan, bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, selalu berbicara, kita harus memulai kebiasaan baru karena kita sudah memasuki era baru, yaitu era new normal. Seperti itu. Oke. Era new normal merupakan era di mana setiap orang melakukan semua kegiatan dengan kebiasaan baru akibat dari dampak pandemi COVID-19. Istilah era new normal sebenarnya bukan istilah baru di dunia ini. Era new normal biasanya digunakan kepada negara-negara yang sedang mengalami resesi keuangan atau penurunan ekonomi yang sangat drastis. Maka dari itu disebut era new normal, yaitu era di mana kita beradaptasi atau melakukan kebiasaan yang baru dan meninggalkan kebiasaan yang lama untuk memulai kehidupan baru lah, gitu. Nah, perlu diketahui per hari ini jumlah kasus COVID-19 global itu sudah mencapai 62.300.000 jiwa. Sangat banyak. Hampir seluruh dunia kena dampak dari pandemi ini. Dan jumlah korban jiwa itu sudah mencapai 1.450.000 jiwa. Namun tingkat kesembuhannya sudah mencapai di atas 50% dengan kesembuhan 39.800.000 jiwa. Dan sangat bagus. Nah, selanjutnya, apa sih dampak global pandemi ini terhadap bidang teknik sipil? Sebenarnya banyak sih, tapi ada 3 garis besar ini yang menarik untuk saya kulik hari ini. Yang pertama yaitu pemangkasan anggaran infrastruktur. Kenapa dipangkas? Bahasanya dipangkas kenapa? Sebenarnya bukan dipangkas, lebih tepatnya itu dialokasikan. Jadi anggaran yang sudah dianggarkan, dana yang sudah dianggarkan untuk pembangunan dialokasikan untuk tenaga medis dalam penanganan pandemi 19 di Indonesia. Jadi dana yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, sebagian persennya harus dialokasikan ke bidang kesehatan untuk penanganan COVID ini. Nah, yang kedua, tertundanya beberapa proyek di Indonesia. Beberapa proyek ini tertunda di Indonesia ya diakibatkan karena pemotongan anggaran
yang sudah terjadi tadi, yang dialokasikan ke bidang medis tadi itu. Nah, sebenarnya nggak semua tertunda di Indonesia, karena kemarin saya membaca berita Pak Jokowi tetap menggencarkan sebuah pembangunan di Indonesia, dikarenakan Pak Jokowi percaya dengan adanya pembangunan, setelah selesainya proses pembangunan akan dibarengi atau diimbangi dengan peningkatan ekonomi di Indonesia. Apalagi bisa kita ketahui bersama, saat ini Indonesia sedang mengalami resesi keuangan. Nah, yang terakhir, pembengkakan dana akibat memenuhi kebutuhan protokol kesehatan. Walaupun tidak banyak, tapi ini juga berdampak terhadap dana yang akan dikeluarkan. Biasanya sebelum ada pandemik, tidak ada protokol yang sangat ketat seperti sekarang, misalnya tempat cuci tangan yang hampir di setiap titik di sebuah proyek, masker, hand sanitizer. Jika misalnya pegawai proyek ada 100 orang, semua harus menggunakan masker, dikali berapa uang yang harus dikeluarkan, seperti itu. Selanjutnya, praktikum pemetaan di masa pandemi. Nah, praktikum pemetaan, biasanya praktikum ini terkenal akan survei atau terjun langsung ke lapangan. Setelah saya membaca beberapa jurnal dan beberapa bacaan di Google, saya rasa praktikum pemetaan masih bisa dilakukan di masa pandemi ini, tapi dengan syarat: satu, menggunakan masker. Menggunakan masker karena saat kita turun ke jalan, kita sangat riskan sekali untuk tertular atau terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, tidak melebihi batas kerumunan yang ditentukan pemerintah. Misalnya, dalam satu wilayah atau suatu tempat survei, kerumunan yang ditentukan itu 10 orang. Jadi kita tidak boleh melebihi itu. Ya 10 orang kita keluarkan. Lalu yang ketiga, bekerja secara efektif. Bekerja secara efektif di sini yang saya katakan. Jadinya kebanyakan kalau saya sebagai mahasiswa, kalau sedang melakukan praktikum, kita kerja sedikit, kita istirahat, kerja istirahat gitu. Boleh sih istirahat, tapi sebaiknya secara efektif. Kita bagi tugas sama rata ke setiap kelompoknya. Otomatis pekerjaan dan proses praktikum ini akan berjalan lebih cepat dan efisien waktu, sehingga meminimalisir dampak dari COVID-19 ini. Yang terakhir, selalu menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang saya maksud ya seperti tadi, menggunakan masker, cuci tangan, social distancing. Walaupun saya tahu praktikum sangat susah untuk menerapkan social distancing dengan kawan sendiri. Ya, jadi kita harus menerapkannya mau tidak mau, karena kita sudah mulai masuk ke era new normal seperti yang saya ucapkan tadi. Oke, selanjutnya, apakah praktikum pemetaan dapat dilakukan dari rumah? Menurut saya, praktikum pemetaan pada dasarnya dapat dilakukan dari rumah menggunakan Google Earth maupun data GIS atau Geometric Information System. Kita bahas satu-satu dulu. Menggunakan Google Earth. Kenapa saya mengatakan bisa menggunakan Google Earth? Karena pada kemajuan zaman seperti sekarang, Google Earth itu sudah sangat mirip dengan keadaan yang asli. Google Earth sudah mampu memvisualkan apa yang ada di tempat itu, apa yang ada di medan itu, bagaimana kondisi keadaan di sana dengan 3 dimensi bahkan 4 dimensi, walaupun gambarnya tidak bergerak. Cuman dia hanya bisa memvisualkan saja, tanpa suara, tanpa apa-apa yang bergerak.
saya rasa dengan Google Earth ini sudah bisa, karena kita seperti yang katakan tadi, kita sudah bisa tahu apa yang ada di sana, bagaimana keadaan di sana. Jadi kita bisa lakukan pemetaan dari rumah menggunakan Google Earth ini. Yang kedua, menggunakan data GIS atau Geometric Information System. GIS itu seperti sudah ada data kontur-kontur. Jadi kita gampang untuk melakukan pendesainan trase jalan. Saya ulangi lagi, menggunakan GIS, praktikum pemetaan yang dapat dilakukan dari rumah, misalnya dalam desain trase jalan. Nah, menggunakan GIS kita tahu jadinya berapa perbedaan elevasi tempat di wilayah tersebut. Kita bisa membangun trase. Apakah trase ini dapat kita gunakan atau tidak, sembari kita menunggu pandemik ini selesai ataupun mereda. Setidaknya kita dapat lakukan hal ini di rumah. Kita bisa mendesain trase dari rumah. Walaupun saya tahu tidak ada yang lebih efektif daripada kita langsung terjun ke lapangan, tapi mau tidak mau kita harus mulai membiasakan diri dengan era baru seperti ini. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik di video kali ini, di era yang baru ini, saya rasa semua kegiatan yang berhubungan dengan pemetaan itu sudah bisa dilakukan seperti biasa. Namun, menggunakan kebiasaan baru, menggunakan tata cara baru, metode baru, yaitu dengan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Contohnya, menggunakan masker. Memang, saat kita di lapangan menggunakan masker, pasti nafas rasanya tidak enak atau gimana ya. Pokoknya sirkulasi udara dalam tubuh jadi berkurang, jadi tidak bagus. Lalu menggunakan social distancing, cuci tangan, hand sanitizer, dan seperti yang saya katakan tadi, kerja efisien. Kita turun ke lapangan, fokus untuk kerja, melakukan praktikum dengan cepat, dan bisa selesai dengan baik. Saya rasa itu saja sih. Oh iya, ada beberapa pesan untuk teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih sudah nonton, menyaksikan. Oh ya, ini kan saya sudah katakan ini adalah sebuah diskusi. Jadi jika teman-teman punya opini atau pendapat yang lain, ayo ramaikan di kolom komen di bawah. Kita belajar bersama-sama karena saya juga masih belajar. Lalu apa lagi ya? Oh ya, tetap jaga kesehatan. Karena pandemik ini belum berakhir, kita berjuang bersama-sama agar kita bisa bertemu lagi di kampus, bisa melakukan kuliah offline lagi. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Ciao.